Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali, belajar bersama RGS ya, dalam pembahasan soal-soal UP. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi dengan pembahasan soal pedagogi, bukan pedagogi ya Pak. Apa? Malam hari ini kita Soal akan kepribadian. kepribadian ya. Iya, pada malam hari ini kita akan membahas soal kepribadian. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana Pak Ilmi? Nanti besok ada seminar apa nih? Apa teman-teman bisa ikut bergabung atau bagaimana ya? Mhm. Teman-teman kalau daftar ya bisa gabung, Bu. Kalau enggak daftar ya enggak bisa gabung ya. Jadi Baik, daftar dulu ya. ya. Mm-mm. Iya. Ya, silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya dikabulkan Yang ini bagus hajatnya ini dia berusaha bahas lulus soal-soal UP yang ya, kemarin. Jadi diberi soal-soal yang kemarin ya, kelancaran. mereka foto. Ini khusus untuk RGS angkatan 19 ya, karena untuk yang lainnya sudah selesai. Jadi malam hari ini RGS angkatan 19, namun harusnya berapa orang khusus ini kurang lebih? Ada Harusnya 9 ya? ada 9 ya. Ya, ada 9, tapi Ada yang hadir 9. masih 3 ini ya. Tidak apa-apa. Baik, izin share screen Bapak Ibu semuanya. Sudah bisa masuk LMS apa belum Bapak Ibu? Yang lainnya? Udah. Sudah bisa ya? Baik. Ini Bapak Ibu untuk kisi-kisi untuk kepribadian ya. Di sini ada indikatornya, ada capaian kompetensi, kemudian ada capaian pembelajaran bidang studi ya. Yang pertama yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini capaiannya membiasakan sikap cinta tanah air. Nah, cinta tanah air salah satunya yaitu ada sikap nasionalisme. Nah, baru di sebelahnya sini ada soal yang harus Bapak Ibu jawab. Baik, saya ke Bu Lena dulu. Bu Lena Widat, silakan dibaca untuk nomor 1. Halo, Bu Lena, bisa dengar suara saya? Silakan Ibu Lena, Ibu Ibu Mulyana saja, Pak. Ibu Mulyana, silakan Bu Ya, Mulyana. Bu Mulyana, silakan. Nomor berapa, Pak? Nomor Nomor satu. 1, Bu. Yang contoh soalnya. Iya, Ya, Bentar, bentar. Nggak kelihatan. terlihat, Bu. Nomor satu, iya. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada peserta didik adalah titik-titik. Pak mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama
B. Mengajak siswa untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. C. Mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh. D. Mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. E. Mengajak siswa untuk saling menghargai. Yang mana, Bu? Sikap nasionalisme, menanamkan sikap nasionalisme pada anak. Yang mana kira-kira? Mengajak siswa Kalau menurut Ibu, yang mana kira-kira jawabannya? sikap nasionalisme. Data. Yang lainnya, yang mana kira-kira? C. Yang C. Mengapa Pak kok yang C? Itu ada Alasannya apa? Pak upacara Ali. dengan Ya. Sikap mengadakan nasionalismenya Mengikuti upacara. mengikuti upacara Ya, dalam mengikuti sikap upacara. nasionalisme. Mm-mm. Mengikuti upacara. Kan nasionalisme itu paling tidak kan kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Indonesia. Kemudian membela tanah air, menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bangga jadi orang Indonesia salah satunya ditunjukkan yaitu ketika upacara bendera itu dengan bersungguh-sungguh. Karena di situ ada penghormatan terhadap bendera merah putih ya. Oke. Betul sekali ya, jawabannya adalah C. Yang selanjutnya, mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Ini kisi-kisi ya Bapak Ibu ya, ini kisi-kisinya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah contohnya. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita itu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kita ya. Oke, kira-kira jawabannya apa ini? Bu Suhaida, silakan dibaca nomor 2. Wah, Ya. Baik, Pak. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menanamkan sikap patriotisme sejak dini. Kegiatan yang dapat kita ajarkan kepada peserta didik untuk menanamkan sikap tersebut adalah, Tadi, Pak, baca dulu. Mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Mengajarkan peserta didik untuk mentaati segala aturan yang terdapat pada undang-undang. Mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai, untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengajarkan peserta didik untuk taat terhadap ajaran agama. Patriotisme berarti C. Patriotisme yang mana, Bu? C. Yang C. Mengajarkan. Oke, ya, oke, betul sekali ya. Ada yang ditanyakan ini jelas ya, patriotisme. Ya, Jadi Pak. di sini kan mengutamakan persatuan, kemudian keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Artinya Pribadi. di sini kita harus saling menghargai ya, Hargai. saling menghargai. Selanjutnya yang, nah ini ya, patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke, lanjut berikutnya, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Ini tugas guru ini ya. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, di sini yang ditekankan adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Oke, silakan. Nomor 3. Nomor 3. Yang belum baca siapa? Pak Ali ya. Pak Pak Ali, Ali, silakan ayo Pak Pak Ali. Ali. Silakan Pak Ali. Mana Pak Ali? Silakan Pak Ali. Mana Pak Ali ini ya?
Bu Soedah aja, Bu Soedah. Baca Bu. lagi, Bu. Aduh. Tiga ya. Berdasarkan rencana strategi atau RANSA, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan informasi dan teknologi di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali berarti yang bukan ya. Alat Yang bantu bukan, pembelajaran. yang bukan yang mana, Bu? Alat bantu pembelajaran, penunjang administrasi, substansi pendidikan, alat bantu dan infrastruktur pendidikan, pengembangan bakat. Hmm, eh, apa B ya? Pengembangan bakat, penunjang administrasi. B, Pak. Yang B, penunjang administrasi. Antara B sama E sih. Antara B Kalau sama yang E. Jadi di sini kecuali ya, kecuali alat bantu pembelajaran ya. Kemudian penunjang administrasi ya. Iya, Bu. C, ya ya, terus substansi pendidikan, alat bantu dan infrastruktur pendidikan. Kecuali di sini adalah pengembangan bakat dan berarti kreativitas E ya. siswa. Berarti E. Aku dua tuh Berarti agak. yang E. Oke, sekarang kita ke sikap rela berkorban. Nah, kalau ditanya seperti ini ya, Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua. Di sini kan yang ditanyakan sikap rela berkorban ya. Nah, jadi Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah, nah ini kan kita diuji sikap rela berkorban kita ya. Walaupun di kenyataannya kita tidak sesuai ini, tapi kalau jawab ujian ya harus harus jawaban yang terbaik ya. Oke, yang mana kira-kira? Menunda? yang A. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Kenapa Bu kok memilih yang A ini? Kan tadi di situnya kisi-kisinya rela berkorban. Jadi kita mengutamakan pekerjaan. Iya, mengutamakan kepentingan negara kan ya. Jadi kita ini kan abdi negara kan ya. Jadi tugas mencerdaskan anak bangsa, maka kepentingan pribadi kita itu kita kesampingkan dulu. Jadi ya ini, tapi kenyataannya ya juga kadang ya enggak seperti ini ya. Iya. Tapi Nyatanya kalau melanjutkan cutinya. ditanya ya harus sesuai lah ya. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Jadi ketika mengajar itu kita mengajarkan persamaan derajat ya. Jadi tidak ada yang diunggulkan di situ. Baik itu anak orang kaya, anak orang miskin, maupun anak pejabat maupun anak rakyat biasa tetap sama ya, kita samakan ya. Jadi persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, di suatu sekolah terdapat seorang guru yang memberikan penilaian berdasarkan latar belakang sosial siswa. Nah, jadi ini kira-kira penilaiannya objektif apa subjektif kalau seperti ini? Penilaiannya itu objektif apa subjektif kalau berdasarkan latar belakang sosial siswa itu? Gimana kira-kira? Nggak objektif ya, ini cenderung subjektif ya. Tindakan guru tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap sikap apa kira-kira? Jadi dilihat, oh ini anak orang kaya, kasih nilai yang bagus. Oh ini anak orang miskin, kasih nilai yang sedang saja gitu. Nah, ini berarti penyimpangan di bidang apa ini kira-kira? Penyimpangannya terhadap sikap apa di sini?
Menghargai perbedaan. Oke. Jadi di sini kan tadi kata kuncinya kan di sini kan ya, menghargai ya. Nah, maka di sininya juga harus sama, yaitu menghargai perbedaan. Kenapa Oke. kata? Jadi latar belakang itu meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan, dan lain-lain. Itu latar belakang ya. Nah, jadi kalau menilai siswa jangan dilihat orang tuanya ya. Itu namanya penilaiannya subjektif. Jadi ketika kita menilai itu penilaiannya harus objektif. Oke. Yang keenam di sini mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Harus akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah di sekolah, jadi ada siswa yang bermasalah di sekolah, seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua siswa, kepala sekolah, serta rekan guru yang ada di sekolahnya. Maka dari itu tindakan yang dilakukan guru tersebut mencerminkan sikap apa kira-kira? Jadi dia itu tidak gegabah. Keputusannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Di sini guru itu berdiskusi dulu. Nah, kira-kira mencerminkan sikap apa di sini? Apa kira-kira? A. Berwibawa, mengutamakan kepentingan bersama, kemurah hatian, disiplin, tegas, yang mana kira-kira? B apa E ya? Jadi soal kepribadian itu agak-agak lumayan sulit sedikit ya. Kayak Pada yang matematika. Kalau matematika itu kan jawabannya biasanya ilmu ya pasti. Kalau gini kan ngambang kadang ya. Nah, yang mana kira-kira ini? Antara B sama E. Antara B sama E. Kalau menurut Bu Lena gimana? Mana ini Bu Lena ini? Menurut Pak Ali gimana? Bu Rahmawati gimana? Coba ditanya satu-satu Bu Susi biar tahu nanti alasannya masing-masing ya. Nah, kalau sering baca nih malah sering ini malah makin bisa mengingat ya Pak ya. Iya. Oke, yang mana kira-kira? Antara yang B sama yang mana tadi? Tadi sih aku antara B sama E. B sama E, ya. Antara sikap tegas dengan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kalau kita lihat di sini, yaitu lebih cocoknya ke B. Ya B. Aku lihat di kisi-kisinya nih, di sininya kepentingan bersama. Kepentingan bersama, ya kan? Mengutamakan persatuan. Kepentingan bersama ya. Jadi pengambilan keputusannya itu tidak boleh gegabah Bapak Ibu ya. Harus dapat dipertanggungjawabkan baik itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia. Nah, dalam mengambil keputusan itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. Oke, yang selanjutnya mempertahankan kekayaan alam. Nah, di sini Bapak Ibu ketika mendidik itu juga mengajarkan untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, coba ini kok yang lainnya kok enggak ada yang ini ya. Agak capek sepertinya habis 17-an sepertinya ya, habis lomba. Bu Raima. Silakan Bu Raima. Ntar Pak, saya pakai HP Pak, jadi agak Oh, pakai HP makanya dari tadi. Ya Bu, ya Bu. Jadi Bu agak Rahmawati kecil, barangkali. Pak. Silakan.
Bu Rahmawati. Bu Titi Rahmawati, silakan Bu. Indonesia Mana memiliki nih? alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam tersebut harus dijaga agar tetap dan besar. Salah Ya, satu Pak cara Ali. yang ditanamkan kepada siswa didik adalah kecuali. Kecuali kok ya. Jadi Bapak Kecuali. Ibu ketika soal UP itu diperhatikan. Kalau ada soal kecuali itu harus berhati-hati ya. Kadangkala itu soalnya gampang, tapi karena ndak teliti ya, ada kata kecuali, nah itu biasanya. Yang mana kira-kira? B, D. B, 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 B. Mengajarkan ke anak tentang menjaga Aku B. kekayaan alam. B. Mengajarkan peserta Kecuali. didik untuk membuang sampah di selokan. Wah, ya, kecuali ya. Nah, kecuali lah. Biasanya itu tergesa-gesa, akhirnya kecualinya Jadi hilang membuang ya. sampah di selokan. Oke, betul Pak Ali. Cocok. Yang ke-8, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Mengapresiasi kekayaan budaya. Ayo, coba. Ini kisi-kisinya mengapresiasi kekayaan budaya bangsa Indonesia sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ya, mengapresiasi kebudayaan bangsa lain. Nah, oke, ada salah satu yang baca nomor 8, silakan. Ya, silakan nomor 8. Apa? Ya, Pak Ali lagi deh. Pak Ali, silakan Pak Ali. Globalisasi. Ya, globalisasi, Pak Ali, ya, silakan. Globalisasi telah membawa pengaruh di segala aspek kehidupan. Tidak terkecuali adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya yaitu masuknya musik atau lagu dari negara luar yang kian dikenal di negara kita. Maka dari itu tindakan yang dapat kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut adalah jadi masuknya budaya asing ke negara kita. Apakah boleh kita mengapresiasi budaya orang lain, budaya bangsa lain? Kalau dikisi-kisi kan boleh. Yang penting apa, Bapak Ibu? Tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita ya, nilai-nilai Pancasila. Yang penting kan itu ya. C. Yang mana Jawabannya ini kira-kira? C, C. C. Jawaban berarti C, Pak. C. Jawabannya yang C. Gimana Pak Ali? Menurut Pak Ali? Bener Ya, yang C, Pak Ali? C jawabannya. Pak Ali apa? Lagu tersebut namun tetap C. Mengajarkan siswa untuk mengapresiasi musik lagu tersebut, namun tidak menjunjung tinggi musik lagu daerah. terkenal. Iya, betul sekali ya. Di sini kalau sesuai kisi-kisi kita masih diperbolehkan ya, kita diperbolehkan untuk mengapresiasi budaya bangsa lain ya. Yang penting itu budaya tadi tidak merusak budaya kita ya. Yang penting itu tidak bertentangan. Nah, di sini berarti yang C, mengajarkan siswa untuk mengapresiasi musik atau lagu tersebut, namun tetap menjunjung tinggi musik daerah. Ya, jadi ini harus dilihat sesuai enggak dengan kisi-kisi ya. Nah. Yang selanjutnya di sini menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik. Jadi kita itu menunjukkan sikap berani, sikap berani juga adil. Seorang guru telah memberikan penilaian terhadap hasil belajar pesertanya secara objektif. Nah, yang atas tadi itu menilai berdasarkan sosial ya, latar belakang sosial. Berarti kan penilaiannya subjektif. Kalau ini gurunya itu menilai dengan objektif. Nah, tindakan tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah mengimplementasikan sikap apa kira-kira? C. C, Pak.
C. Patriotisme. Patriotisme. Berwibawa, patriotisme atau disiplin kira-kira? Nah, yang mana kira-kira? Ayo. C. Yang C, patriotisme. Alasannya apa? Sesuai kisi-kisi, berani gitu. Patriotisme itu kan kepahlawanan ya. Oh, Jadi berarti nyatakan ya. berarti Kira-kira disiplin. masa itu, Bapak Ibu? Berarti disiplin. Disiplin. Disiplin berarti. Berarti disiplin karena sesuai Disiplin. dengan Keadaan anak nilai. iya, sesuai dengan keadaan anak apa adanya kan gitu ya. Objektif berarti disiplin. Iya, Pak. Yang E ya. Oke, lanjut mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum. Nah, dalam mengajar kita juga mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum. Nah, yang nomor 10 memiliki rasa hormat terhadap segala sesuatu merupakan hal yang penting dimiliki semua orang. Di sekolah, selain harus menghormati guru dan teman, peserta didik juga harus menghormati peraturan yang ada di sekolah. Untuk dapat menumbuhkan rasa hormat pada peserta didik, guru sebaiknya kecuali, nah ada kata kecuali ya. Jadi menumbuhkan sikap hormat. Nah ini menumbuhkan sikap hormat pada diri siswa itu caranya bagaimana. Tapi di sini yang ditanyakan kecuali yang mana Ke kira-kira? bawah, Pak. Ke bawah itu. Kecuali yang mana? Mengajak anak untuk saling mengingat satu sama lain apabila ada perilaku yang menyimpang. Mengingatkan, kalau ada perilaku yang menyimpang diingatkan. Berarti kan bukan kecuali ya itu ya. Nah, kira-kira yang mana? Yang kecuali. Yang C? B. Memberikan B. yang B. Memberikan anak kesempatan untuk membuat Memberikan anak peraturan kesempatan untuk membuat peraturan yang ada di di sekolah. sekolah. Nah, kira-kira kalau anak diberi kesempatan untuk membuat peraturan gimana ini kira-kira ya? Oke, Pasti berarti ini ini yang kecuali ya. ya, pasti anak-anak bikin peraturan ini. Oke, mengajarkan anak-anak untuk tanggung jawab cocok, memberikan contoh yang baik cocok, mengajak anak untuk menaati peraturan cocok, mengajak anak untuk saling mengingatkan cocok. Jadi yang kecuali yang B. 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 Memberikan. Selanjutnya, mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Ini loh, kalau mengajar itu kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah ya dikatakan salah. Nah, dalam melaksanakan proses pembelajaran selain harus memiliki sikap toleransi, seorang guru juga harus memiliki sikap tegas. Contoh tindakan yang menunjukkan seorang guru yang bersikap tegas yang mana di sini? Tegas itu tidak harus marah-marah loh ya. Tidak harus garang. Itu tegas itu terkesan garang gitu ya enggak ya. Jadi tegas itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Mengampuni segala kesalahan tidak ya. Itu artinya tidak tegas kalau diampuni semua. Nah, mengatakan benar atau salah sesuai dengan fakta? Ya, tegas. Iya. Namanya tegas. Jadi kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Nah, itu artinya tegas di situ ya. Ini ayah salah. Oke. Yang selanjutnya menampilkan perilaku yang bijaksana. Meskipun dalam situasi yang sulit. Jadi situasi sulit apapun tetap bijaksana. Ya, ini repotnya itu jadi guru itu ya. Jadi guru itu jadi kepribadian kita, sosial kita, pedagogi kita. Ya kan? Nah, itu semuanya harus sesuai ya. Salah satunya di sini adalah
menampilkan perilaku yang bijaksana. Nah, coba kita lihat nomor 12. Seorang guru juga harus memiliki sikap bijaksana dan menyikapi berbagai hal meskipun pada situasi yang sulit. Jadi situasi yang sulit pun kita dituntut untuk bijaksana. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah yang mana? Yang mencerminkan bijaksana. Nah, jadi kalau ada peserta didik yang membuat kesalahan langsung dihukum berat. Bijaksana Bapak Ibu? Enggak. Ya. Enggak. Menunjukkan kemampuan kepintaran dimilikinya dengan bangga. Bijaksana itu? Bangga? Enggak. Ya. Menampilkan perilaku yang agresif? Tidak ya. Enggak. Menggunakan akal pikiran pengalamannya dalam menyikapi berbagai permasalahan? Ya, bijaksana, Dek. Iya. Nah, jadi yang A dan E ini sama ya. Yang A ini setiap kesalahan hukumannya berat. Yang E ini hukumannya ringan ya. Jadi yang cocok bijaksana itu menggunakan pikiran dan pengalamannya menyikapi. Jadi intinya itu tidak gegabah ya. Tidak emosional ya. Jadi tetap menggunakan akal pikiran dan pengalaman dalam menyikapi suatu permasalahan. Yang ke-13 memberikan penghargaan. Nah, jadi kalau ada siswa yang prestasi ya kita hargai. Kalau ada yang salah ya, kalau memang itu tidak sesuai dengan peraturan, peraturannya di situ harus dihukum ya, kita hukum ya kan. Hukuman itu kan tidak harus secara fisik ya. Nah, oke. Nomor 13, pada suatu kelas terdapat seorang siswa yang selalu mengganggu temannya. Jadi selalu mengganggu temannya saat mengikuti kegiatan pembelajaran, padahal temannya sudah sering menegurnya. Di teman sebelah-sebelahnya itu juga sudah menegurnya. Menyikapi hal tersebut, maka sebagai seorang guru tindakan yang dapat dilakukan adalah apa? Diberi hadiah, semua benar, memberikan apresiasi terhadap tindakannya, diapresiasi, memberikan hukuman sebagai efek jera, mengembalikan siswa tersebut ke orang tuanya. Yang mana kira-kira? Yang D ya. D. Nah, yang D. Kenapa kok langsung diberi hukuman Bapak Ibu? Karena sudah diingatkan kan. Iya. Nah, kan sudah ditegur, sering ditegur tapi masih seperti itu. Jadi kecuali kalau belum ditegur terus langsung memberi hukuman, ini juga salah. Berarti tadi yang atas tadi kurang bijaksana. Jadi ditegur dulu ya kan, diberikan nasihat. Kalau memang enggak mempan ya otomatis diberikan sebuah hukuman yang hukuman itu bisa menjadikan anak itu lebih baik ya. Oke, yang selanjutnya menampilkan sikap senang dan nyaman. Nah ini loh Bapak Ibu ya, tuntutannya jadi guru itu ya. Walaupun kita dalam keadaan susah, harus tetap menampilkan sikap senang dan nyaman. Masalah yang ada di rumah tidak boleh dibawa ke sekolah. Jadi tetap, kalau di sekolah, masalah menumpuk di rumah, tetap di sekolah harus senyum. Harus senang, harus nyaman dalam mendidik. Nah, yang nomor 14 ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didiknya agar peserta didik tidak merasa takut dan tertekan. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik saat belajar, guru sebaiknya gimana? D. D. Apakah semua benar? B sama D. D. Jadikan anak seperti seorang teman yang perlu untuk didengarkan, yang baik dan penuh rasa simpati. Menciptakan rasa aman dan nyaman ya. Oke, yang A sepertinya ya. Mengajak anak untuk berdiskusi kecil di sela-sela kebersamaan itu menciptakan rasa nyaman. Tapi C, semua benar. Memberikan dukungan positif ketika anak mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan diberikan dukungan positif. Iya.
berarti anak merasa Nyaman. dilindungi. nyaman dan aman, ya. Iya kan? Iya. Ya, Pak. Jadikan anak sebagai teman juga nyaman dan aman, ya. Jangan menjadi yang merasa paling tahu segalanya agar tidak kesan mendominasi. Jadi kita itu tidak boleh merasa yang paling tahu sehingga anak itu mau curhat ke kita kan gitu ya. Jadi sepertinya ini jawabannya semuanya benar ya. Semua. Oke. Baik, yang selanjutnya yang nomor 15. Menunjukkan sikap kesiapsiagaan. Jadi siap sedia. Kalau siap sedia itu larinya ke ini tadi ya Bapak Ibu ya. Larinya ke samapta ya. Samapta itu siap sedia dalam segala kondisi ini. Samapta. Nah, samapta ini ya. Nah, larinya ke sini. Samapta itu apa Pak? Siap, bersedia, dan waspada. Nah, jadi yang ini tadi cocok ya. Di sini berarti ini termasuk ke dalam samapta. Ya, nomor berapa tadi? Nah, ini ya, nomor 15 ya. Menunjukkan sikap kesiapsiagaan ini masuk samapta. Oke. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Jawabannya yang nomor 15. Pada saat melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus sikap sedia dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan. Salah satu contoh sikap kesiapsiagaan guru di sekolah adalah yang mana? Siap menyiapkan seragam anak-anak, Dek jawabannya. memberikan anak-anak didik kebebasan dalam belajar dan bermain, menyiapkan bekal sekolah ini tugas orang tua ya, menyiapkan seragam juga tugas orang tua ya, menyiapkan berbagai macam sumber dan media. Dek jawabannya. Ini harus siap. Sumber medianya itu harus disiapkan. Oke, yang nomor 16 menampilkan tanggapan sebagaimana yang diayati tadi dalam mendidik. Membiasakan sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Sepenuh hati, murah hati. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi mendidik dengan sepenuh hati, dengan kemurahan hati. Aduh. Luar biasa ya tugasnya ya. Tugasnya berat ini ya. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan rasa senang dan nyaman bagi anak agar anak tidak merasa takut dan tertekan. Untuk menciptakan rasa senang dan nyaman bagi anak saat belajar, guru sebaiknya yang mana kira-kira? Yang D. Yang D ya, menampilkan ekspresi. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, walaupun di rumah banyak masalah, di sekolah harus tetap Senyum. senyum ya. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Berat untuk senyum tapi dipaksa senyum ya. Berat untuk senyum tapi dipaksa senyum. Sama dengan sekarang ini sebenarnya kan kita ini juga berat ya. Beratnya apa? Seperti Bapak Ibu ini mau menghadapi UP ini kan rasanya juga kepala itu penuh ya. Tapi kalau di sekolah ya tetap harus enjoy ya, harus senang kan gitu. Ya nomor 17 merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Nah, jadi harus tuntas Bapak Ibu. Pekerjaannya itu harus tuntas. Bu Alia sedang mengajar bahasa Indonesia di kelas 1. Ia menyediakan puzzle huruf sebagai media pembelajaran. Nampak seorang siswa yang mengalami kesusahan dan selalu gagal dalam menentukan kepingan-kepingan huruf yang diberikan. Menyikapi hal tersebut, tindakan yang harus dilakukan Bu Alia adalah kecuali yang mana? Menyerah. Udah langsung menyerah. Langsung menyerah. Iya. Kan kecuali. Kecuali langsung menyerah ya. Iya. Udah benar. Kecuali langsung menyerah. Kalau kecualinya hilang gitu gimana kira-kira ya? Menuntun. Berarti B, C, D, E itu benar ya? Iya.
Menuntun mengarahkan cocok, memberikan anak tersebut semangat cocok, memberikan anak tersebut bantuan cocok, memberi contoh pasal yang tersusun cocok. Jadi kecuali berarti yang Pak. ya. Jadi nggak boleh menyerah loh Bapak Ibu ya. Jangan dijadikan Menyerah. Kalau menghadapi UP juga begitu, enggak boleh menyerah. Bapak Ibu itu sebagai teladan. Anak-anak sering sekali Bapak Ibu berikan ujian kan ya kan. Penilaian akhir semester, penilaian tengah semester ya kan. Penilaian harian ya. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu untuk diuji dengan uji pengetahuan. Jadi Bapak Ibu ya harus semangat juga ya kan, biasanya anak-anak harus semangat ya belajar di rumah ya gitu. Nah, gurunya ketika diuji tidak mau belajar. Nah, ini kan berarti berbohong ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus sesuai ya, ketika memberikan anak semangat, Bapak Ibu juga harus semangat. Oke. Ini tadi saya lihat kok banyak yang ketinggalan tadi. Kenapa ya? Apa semangatnya mulai kendor ini tadi belajarnya? Sinyalnya kurang, Pak. Oh, sinyalnya kurang. Ya. Nggak apa-apa kalau sinyalnya kurang, tapi kalau semangatnya kurang jangan ya Bapak Ibu ya, bahaya Allah itu. masih semangat, Pak. Nah, jadi cukup sekali, saja UP-nya ya. Ada yang mau berkali-kali UP? Cukup sekali saja Bapak Ibu ya. Jangan coba-coba loh ya, berkali-kali ya. Bahaya itu ya. Oke, nomor 18 menunjukkan kepedulian yang tinggi. Nah, dalam mendidik, mengajar itu harus peduli. Dalam menghadapi peserta didik sebagai guru hendaknya memahami karakteristik serta kebutuhan peserta didik secara mendalam. Nah, ini biasanya itu kita tes dulu ya, biasanya ya, tes diagnostik ya, kebutuhannya apa ya kan, biar kita tahu. Tidak diperbolehkan bagi seorang guru untuk memukul rata semua perkembangan. Nah, tidak boleh disamakan karena memang di situ kan ada anak yang low, ada anak yang diferensiasi. lalu aktif, nah dan sebagainya ya. Jadi berbeda-beda ya. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan juga memiliki titik-titik yang berbeda. Yang mana kira-kira? Perkembangan. Lagi perkembangan yang berbeda. Laju perkembangannya berbeda-beda. Panca inderanya berbeda. Panca Laju inderanya perkembangan sama ya. Oke, Perkembangan. budayanya berbeda, iya. Pola asuh. Nah, di sini karakteristik berarti yang unik yaitu laju perkembangannya itu memang berbeda. Apa namanya? Ya, ya betul ya, jawabannya E. Yang ke-19 mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendeteksi. Oh, anak ini butuh bantuan. Nah, itu harus tahu Bapak Ibu ya, siap sedia untuk membantu. Nah, 19 di sama siswa kelas 1 yang selalu melangkah bolak-balik, menggerakkan anggota tubuhnya gelisah hingga menangis. Dari perilaku yang ditunjukkan kita bahwa siswa tersebut mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Biasanya kan cemas dia kan ya, bolak-balik gitu, gelisah, ya kan, menangis gitu ya. Nah, faktor yang menyebabkan hal tersebut apa kira-kira Bapak Ibu? Kecuali yang mana? Anak mengalami perasaan bersalah itu juga gelisah Bapak Ibu ya. Ya apa enggak? Mengalami perasaan bersalah itu gelisah ya. Adanya modeling. Anak itu harus seperti ini. Dan orang tuanya itu harus seperti ini. Adanya motivasi dari orang tua yang berlebih. Memotivasi tujuannya baik tapi berlebihan. Iya. Anak-anak juga merasa gimana ya kalau dimotivasi tapi terlalu berlebihan. Anak mengalami perasaan ini tidak aman, itu juga gelisah.
Rasa kecewa yang berlebihan juga gelisah. Bisa. Bisa. Nah, kira-kira yang mana kira-kira? Antara B dan C. Kira-kira yang mana, Bapak B. Ibu? B berarti. Yang B, adanya modeling dari orang tuanya. Pemodelan itu masih tidak gelisah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dimotivasi berlebihan itu menimbulkan. Oke. Selanjutnya yang nomor 20. Mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan. Seorang guru memiliki peran yang sangat besar dalam laju perkembangan anak didiknya. Maka dari itu dalam menyelesaikan tugasnya, guru harus menanamkan sikap tanggung jawab pada dirinya. Untuk tindakan yang mencerminkan tanggung jawab, kecuali yang mana? Yang bukan tanggung jawab. D. D. Mengajar peserta didik dengan bersungguh-sungguh cocok ya Bapak Ibu ya, Iya. tanggung jawab ya. Selalu menempati janji cocok ya. Iya. Mengkaji menelaah cocok. Iya. Biarkan siswa yang tidak paham dengan materi yang diajarkan, kecuali yang D ya. Yang D. Oke. Jadi ini Bapak Ibu kisi-kisi untuk kepribadian ya. Jadi Bapak Ibu diuji tanggung jawabnya, kemudian diuji bagaimana cara situasi yang membutuhkan bantuan, diuji apakah kepeduliannya tinggi atau tidak, Bapak Ibu juga diuji tugasnya itu tuntas atau tidak, ya kan? Kemudian menampilkan tanggapan, ya, menunjukkan sikap kesiapsiagaan dan lain sebagainya tadi ya. Itu termasuk tugas kita ya sebagai seorang guru ya. Nah, sekarang kita ke soal kepribadian yang lainnya, Bapak Ibu. Yang paket 1. Silakan ada yang bagian membaca. Siapa Ibu Susi yang baca, Bu Susi? Bu Sweda, baca nomor 1. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Latar belakang memang beda-beda ya, Bapak Ibu ya. Ada yang budayanya beda, tapi kalau satu desa gitu ya menetap di situ biasanya sama ya. Kadangkala yang ada di perumahan atau apa itu biasanya kan berbeda-beda ya. Nah, di sini kira-kira gimana Bapak Ibu? Terhadap perbedaan itu kita apakan? Wangi. Terhadap perbedaan itu yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan sikap saling menghargai. Kenapa? Karena memang perbedaan itu ya tidak bisa dipungkiri, dihindari. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah jawabannya C itu benar? Apakah jawaban yang C itu benar? Berpandangan bahwa perbedaan fakta yang tidak dapat dihindari. Itu tidak ada solusi di situ ya. Berarti Ya benar tidak dapat dihindari, tapi tidak ada solusi di situ ya. mengurangi perbedaan-perbedaan itu.
Mengurangi juga enggak bisa, Bapak Ibu. Dikurangi. Budayanya itu anak-anak pakai budaya yang ini saja gitu. Dikurangi Mengelompokkan. kan enggak bisa ya. Mengelompokkan. Mengelompokkan. Sesuai dengan kondisinya. Nantilah namanya diskriminasi nanti ya. Apa dong? Menampilkan sikap yang banyak. Dikelompokkan namanya nanti diskriminasi nanti ya. Beda-bedakan nanti ya. Berarti C. C. Nah, C tadi kan enggak ada solusi itu. B berarti, Pak. B. Berarti B. Menampilkan sikap wajar, wes wajar-wajar saja. Nah, itu juga belum cocok Bapak Ibu. Yang cocok itu ya Tidak ada terhadap jawaban. perbedaan itu harus saling menghargai. Itu yang Yang cocok. E. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Sengaja Bapak saya mah gimana putar sih? biar Bapak Ibu itu berpikir ya. Nah, Aku udah katanya benar tuh disuruh tadi berpikir pertama. tingkat Bapak mah tinggi. di. Hmm. Ah, Jadi dengan adanya perbedaan yang tidak bisa dipungkiri itu harus ada solusi. Solusinya gimana supaya siswa itu tetap nyaman, tidak ada diskriminasi. Itu gimana caranya? Ya harus ditumbuhkan sikap saling menghargai. Gitu loh Bapak Ibu ya. Tadi jawabannya sempat berubah-ubah ya. Berubah berkali-kali ya. Oke, nomor 2 silakan. Ya, Nomor 2 nomor 2. silakan. Bu Mulyana, silakan Bu. Iya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dan dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawabannya Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Ada anak itu piket sendiri. Nah, kemudian yang lainnya enggak mau piket. Nah, kira-kira sebagai seorang guru apa yang kita lakukan? B. Mengevaluasi. Mengevaluasi untuk terlibat semua. Oke. C. Ini sudah ada ancaman loh ini ya. Oh iya. Sudah ada ancaman loh ini ya. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Berarti itu. Rekomendasi ke guru BK. Oke, kira-kira yang mana? Yang B ataukah yang E? Nah, berikan kata kunci. Yang B apa yang E? Coba dibandingkan. E.
melakukan evaluasi, padahal sudah ada ancaman di situ, sudah tahu ya. Nah, berarti Berarti yang E. yang E ya Bapak Ibu ya. Investigasi Ketika ada hal semacam itu harus dipertemukan agar terjalin komunikasi yang Kontak baik sehingga tidak ada ancaman lagi, sehingga seluruhnya menyadari tugas masing-masing. masing. Ya kan? Nah, jadi tidak ada ancaman lagi. Kalau hanya dievaluasi, nanti kan itu kan sudah ada ini. Jadi harus pertemukan. Dipertemukan. Oke, agak sulit sedikit ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang nomor 3, silakan. 3 Bu Mulyana, silakan Bu. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Pak, kali jawabannya, Pak. Kok isinya lagi? Aduh. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang A. Yang A, yang lainnya sepakat yang A, kira-kira seperti itu. Menjelaskan, yang harus kita lakukan hanya menjelaskan saja. Kalau menjelaskan itu artinya kurang kuat ya Bapak Ibu ya. Belum ada solusi di sini ya kan ya. Pak, soalnya ke bawahin, Pak. Itu di layar nomor 1. Di layar nomor 1. 1. Iya. Oke, nomor 3. Ya. Yang mana ini kira-kira? Yang A tadi ya, menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak. Sebagai seorang guru, kita menjelaskan ke orang tuanya. Apakah enggak sebaiknya yang Oh, B. B? Menyarankan. Ya, menyarankan. Kalau menyarankan di sini artinya sudah memberikan solusi. Ya. Ya kan? Kalau hanya menjelaskan di sini kan masih ngambang. Berarti Bapak menyarankan ya. itu anaknya ini punya hak loh ya. Iya. Banyak sekolah yang mau menerima. Nah, tapi nggak ada solusi kan di situ ya. Nah, Cuma maka yang menjelaskan paling soalnya ya. bijak ya ini menyarankan orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di SLB atau di sekolah-sekolah yang menerima sekolah inklusi ya, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ tapi tidak semua sekolah kan ya. Nah, jadi disarankan ini berarti sudah ada solusi ya. Jadi kalau yang A itu sepertinya kurang Yang tepat. benar juga sih menjelaskan, cuman kurang tepat Apa? ya. Yang paling tepat ya harus ada Menyarankan. solusi ya, jadi menyarankan. Oke, yang selanjutnya yang nomor 4. Nah,
Jadi kalau sesuai dengan kisi-kisi tadi kita disuruh pengambilan keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh tergesa-gesa, kan gitu ya. Nah, kira-kira yang mana ini kira-kira? Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tengah waktu yang telah diberikan. Dikarenakan tugasnya menumpuk dari mata pelajaran lain, jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Kok gak dikumpulkan, nak? Kan gitu biasanya kita ya. Kenapa tugasnya kok gak dikumpulkan gitu ya? Kira-kira yang mana? Difasilitasi berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan, segera diselesaikan gitu ya. Memberikan toleransi, oh saya beri waktu tambahan. Tetap meminta tugasnya dengan sanksi nilai, menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu, tidak diterima tugasnya. Nah, gimana kira-kira? Kan harus bijak. Yang mana yang lebih bijak ini kira-kira? C, Pak, memberi toleransi. Memberi toleransi itu bijak, Bapak Ibu. Nah, yang A ya, itu kan sudah ada keterangannya sebenarnya itu. Lupa saya hapus ya. Jadi yang A itu lebih bijak, cari informasi dulu, menggali alasannya ya. Jadi memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Nah, jadi walaupun tugasnya menumpuk, itu anak-anak diajarkan untuk mengatur waktu, ya kan, mengatur waktu. Jadi diskusi dulu, diberikan pengarahan. Jadi ini yang lebih bijak ya. Nah, memberikan deadline waktu tambahan, memberikan toleransi waktu tambahan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau anak itu juga tidak bisa mengatur waktunya, diberikan tambahan waktu pun itu juga belum selesai ya. Nah itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya. Saya adalah seorang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip saya. Ya, seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah apa? Kalau tidak sesuai dengan prinsip saya, apa yang harus saya lakukan? Memendam, menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain, memendam, mengalihkan perasaan, mengungkapkan pikiran, mengungkapkan dan mendiskusikan. Yang mana kira-kira? Yang E? Apa enggak yang D? Enggak, yang E. Kenapa? Kok enggak pilih yang D? Karena itu tadi aku soalnya sesuai kasin Karena, ya Pak. karena apa Bu? Ayo. Ya kasin dulu deh Pak. Jadi ketika kita berdiskusi kepemimpinan itu ada solusi, ya kan? Pengambil keputusan itu siapa sih? Di situ kan nanti pucuk pimpinan ya yang menentukan ya. Nah, jadi di situ kalau kita mengungkapkan pikiran dan perasaan orang terdekat itu kadang belum bisa memberikan solusi ya. Kalau diungkapkan, didiskusikan dengan baik-baik dengan pimpinan, itu nanti akan ada solusi. Jadi memang benar ya. Berarti Bapak Ibu tadi jawabannya sudah teguh ya. Sudah teguh pendiriannya ya. Soalnya Bapak suka ini apa namanya? Suka mengecoh. Menggoyang-goyang. Ya. Oke, di tempat tinggal hujannya deras. Nah, gimana ini kira-kira? Ayo, salah satu Bu Suhaida ya, Bu, dibaca Bu.
Nomor 6 ya. Ya. Komplek di mana Anda tinggal setiap Musim. sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah pada salah ngetiknya, Pak. Warga Ya. sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau memengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak dapat membayar pajak. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada dosen kelurahan agar dibuatkan saluran air bersama warga lain mencari sponsor untuk B. jawabannya B. B. Tetap membayar pajak. Tetap membayar pajak. Ya. Wah. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan kalau ada yang mempengaruhi untuk tidak membayar pajak kan gitu ya. Oh, Jadi di sini ada salah satu orang yang berpengaruh itu mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Nah, sebagai berarti seorang guru tetap membayar pajak, gitu. Ya. Ya, berarti kan belum ada solusi. mengingat Berarti Bapak Ibu kan sikapnya individual, hmm, mementingkan diri mengingat sendiri kan. Yes, biarkan yang lain tidak membayar, yang penting saya tetap membayar gitu. Nah, kan individualistik berarti ya. Berarti A. Kak, Nah, mengingatkan warga tetap membayar pajak. Duh, warga yang lain itu membayar pajak. Cuman ada yang mempengaruhi gitu loh. Nah, yang kita ingatkan itu seluruh warga atau yang mempengaruhi. yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi kan yang kita ingatkan kan ya. Kenapa? Karena kan permasalahannya di sini adalah ada yang mempengaruhi kan ya. Iya. Kan ya. Berarti yang C jawabannya, Kak. Nah, kan ditanya di sini kan Bapak Ibu itu. Jadi ada warga yang berpengaruh di situ itu mengajak atau mempengaruhi warga lain. Nah, supaya warga lain itu tidak terpengaruh, apa yang harus dilakukan, harus kita lakukan, ya diingatkan salah satu Ya. warga tadi kan ya, Ya. supaya tidak mempengaruhi warga lain. Ini berarti solusinya sudah tepat. Kalau Bapak Ibu walaupun ada yang mempengaruhi, saya tetap membayar pajak. Berarti kan tidak peduli dengan urusan ini berarti kan ya. Nah, oke. Gimana? Tetap membayar pajak? Ganti, Pak. Ya kan? Bapak Ibu lihat permasalahannya di situ. Kan ada salah satu warga yang mempengaruhi. Sehingga yang diingatkan itu ya yang mempengaruhi. Kalau Iya. yang mempengaruhi diingatkan, nanti dia tidak jadi mempengaruhi Mempengaruhi. gitu ya. Oke, udah jelas berarti ya. Cuman tadi bingung aja tadi sepertinya ya. Oke, nomor 7 silakan. Yang belum baca sama sekali ayo silakan. Ini Ibu Joyce ya? Ibu Joyce apa? Siapa Ya. nih? Bu Joyce bisa baca nomor 7. Ada. Ya. Oh iya, silakan Bu. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan
prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Saya bekerja dengan orang tua wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Yang terakhir, saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Yang mana kira-kira? A. Yang A. Tadi kalau kita lihat di kisi-kisi itu kan kita itu harus siap sedia ya Bapak Ibu ya. Punya sikap samapta, ya, siap sedia dalam situasi dan kondisi apapun kan gitulah. Di sini guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan belajar karena tidak tersedia media. Karena nggak ada media dan sumber belajar, akhirnya ceramah yang digunakan. Kondisi tersebut mengakibatkan pesan belajar didik atau belajar siswa itu rendah ya. Nah, menghadapi kondisi tersebut kan ini harus diselesaikan, ya kan? Harus segera diselesaikan. Kira-kira yang mana? Yang A. Yang B. Yang B. Saya menugas siswa untuk membuat media. Nah, berarti yang siap sedia kan siswanya ini berarti. Berarti yang A tuh, Pak. Mengajar itu kita kan pakai media ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Lah yang buatin siswanya, medianya. Gimana? Kan tadi kan di kisi-kisi kan kita harus siap sedia. Siap sedia dalam segala kondisi berarti kalau ndak ada itu ya Tapi memanfaatkan itu iya alam memanfaatkan sekitar alam sekolah. sekitarnya sebagai media ya kan dicari. Berarti benar tuh tadi jawabannya. Sekitar ini kira-kira yang bisa dipakai media ini apa kan gitu ya. Bisa medianya itu manusia, bisa medianya lingkungan sekitar, kan gitu ya. Bisa medianya berupa media cetak, kalau memang ada, ya kan. Nah, kira-kira cocok ya, berarti jawabannya yang A ya. Jadi memanfaatkan alam sekitar. Ini solusi jangka pendeknya ya. Tapi kalau solusi jangka panjangnya ini kan harus segera lah. Kalau jangka panjangnya juga bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga nanti wali murid ya kan. Oke, yang selanjutnya yang nomor 8. Ya. Nomor 8, silakan. Pak Ali bisa membacakan Pak Ali? Mana ini Pak Ali ini? Bu Mulyana, silakan. Ya. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua masih kukuh agar anaknya memilih permintaan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A.
menasehati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan bawah Pak, Ya, oke. menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nah, Jawabannya. jadi orang tuanya memaksa ini ya, memaksa anaknya untuk di kedokteran ya. Nah, tapi dia kurang minat. Nah, kira-kira sebagai wali kelas apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan terjadi di kehidupan nyata kan ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sebagai wali kelas apa yang harus kita lakukan? Menasihati anaknya, nak, kamu harus patuh pada orang tuamu. Orang tuamu itu memilihkan eh, kedokteran, ya diterima saja. Apakah seperti itu? Menyarankan kepada si anak untuk Yang A menyampaikan cocok? Yang C kayaknya Pak. Gak cocok C. yang A. Menyarankan masih anak untuk menyampaikan pada orang tuanya bahwa dirinya tidak berminat dan tidak mampu kuliah pada. Yang D. Nah, kalau anaknya itu yang bilang, ya tetap orang tuanya ngotot, D. D. B. ya kan? D. 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 Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Bisa jadi. Ini loh, Bapak Ibu, prestasinya itu seperti ini. Nah, kira-kira D. ada solusi apa enggak itu? Anaknya enggak kan, cuman diberi data saja. Melakukan kunjungan rumah yang membawa data si anak sebagai bahan Lakukan diskusi kunjungan rumah. Apa enggak yang E? Mainnya 90 kan? Sesuatu biasa aja ini. Ya, apa enggak yang E? Sorry. Bersama KPK. D kan D. E. Yang E. Nah, bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data sebagai dasar kebutuhan objektif. Jadi yang D itu sudah ada di E. Lebih lengkap. Iya. Mana kira-kira? Masih pilih yang D? E. Yang D itu sudah datanya, lengkap, Pak. yang E itu datanya di bawah. Anaknya juga dipertemukan, orang tuanya dipertemukan, ada guru BK juga di situ. Nah, Berarti yang E. E jawabannya. iya. Tadi kok pilih D, Bapak Ibu? Belum Pilih D ini tadi gimana? fokus. Jadi Bapak Ibu di sini harus jeli ya dalam mengambil keputusan ya. Memang ini ya real terjadi ya, real terjadi di kehidupan nyata sehingga Bapak Ibu cari jawaban yang bijak. Biasanya itu urutan pertamanya itu adalah difasilitasi untuk diskusi. Difasilitasi untuk diskusi ini jangan lupa. Jadi biasanya seperti itu jawaban yang bagus itu ya. Jadi tidak boleh gegabah sehingga keputusan yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan kan gitu tadi sesuai dengan kisi-kisi ya.
sesuai dengan gizi. Nyampe sini kan sudah paham ya Bapak Ibu ya kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya itu ya difasilitasi, didiskusikan kalau ada permasalahan gitu ya. Jadi nggak boleh gegabah ya. Diselami dulu masalahnya gitu. Nah, ini yang nomor 9. Ini juga real di kehidupan nyata ya. Oke. Siapa yang mau baca ini kira-kira? Bu Titi kayaknya ya, belum pernah ini Bu Titi ya. Bu Titi Rahmawati. Halo, Bu Titi Rahmawati. Oh, Bu Titi Rahmawati ada acara. Iya. Bu Raimah. Apa katanya tadi ya? Ya, Kurang jelas, Pak. kurang jelas. Oh, masih kurang Saya jelas. tidak, Pak. Pakai Oke. HP masalahnya, Pak. Ya. Bu Oke, Suedah siapa lagi, Bu Bu Susi? Suedah. Nah, Bu Bu Suedah. Suedah, silakan Bu. Oke. Ya, Bu. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ini aku pernah ngalami, Pak. Iya, pernah ngalami. Ibu pilih yang mana kira-kira ini ya? Baca dulu. A. Ya. Memberikan uang sebagian bantuan secara setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sekali tidak masuk sekolah karena kesempatan untuk R belajar menolong orang tuanya. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya susah masalah yang dihadapi. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang Jawabannya E. sekolah serta miskin bersama tentang masalah yang dihadapi. Iya, tadi kan sudah tahu kata kuncinya, langsung di saja sekarang ya. Jadi nggak boleh gegabah Bapak Ibu ya. Terus langsung diberikan bantuan ya juga tidak seperti itu. Jadi selami dulu permasalahannya. Jadi ibunya itu kenapa di situ kok seperti itu anaknya kan gitu ya. Didiskusikan bersama terus gimana kira-kira solusinya. Nah, itu kan ketemu nanti kalau seperti ini ya, yang E ini ya. Ya, Pak. Oke, berarti sudah mulai merasuk ini ilmunya ya. Ilmu kepribadiannya sudah mulai merasuk ini. Oke, lanjut nomor 10. Ya, nomor 10. Silakan. Pak Ali, ayo Pak Ali. Nah, ini PPG, ya Pak Ali PPG banyak tugasnya. Kira-kira gimana ini kira-kira? Ini kan real ini kan ya, yang sedang Bapak Ibu alami sekarang kan ya. Nah ya, silakan Pak Ali. Ini yang dialami Pak Ali ini sekarang ya. Oke, silakan. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Minta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada pembagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Jawabannya Pak. Wah. Jadi tadi di kisi-kisi kan ada ya. Kalau ngerjakan sesuatu harus tuntas. Ya. Nah ini Bapak Ibu jangan nawar ke dosennya ya Pak. Kasih tenggang waktu dong. Jadi ya
ini real loh ya. Ini real ketika Bapak Ibu ikut PPG itu kan ya kadang terbengkalai kan ya. Ya, saya Pak salah satunya. Ya, Semoga ikut. sampai kadang-kadang siswanya disuruh ngajar, kita juga pendidikan, tugas juga menumpuk ya kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap Bapak Ibu harus tuntas. Ya, itu sudah konsekuensi dari tugas kita ya. Caranya gimana? Atur waktu dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Oke, cocok jawabannya. Nomor berikutnya yang paket 2, silakan. 5 nomor lagi ya. Oke, 5 nomor lagi masih kuat kayaknya ini. Ya, silakan Bu Mulyana. Ya, X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang seharusnya dilakukan si X adalah A. Diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, yang mana ini? Ini terjadi nih biasanya ya, kadang ya seperti itulah ya. Yang E. C. Yang C. Temannya untuk tidak mengulangi perbuatan dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. E, Pak. E. Yang Pak Ali yang C, ibu-ibu yang E. Yang C. Yang C. Mengingatkan teman untuk tidak mulai perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalahnya. Nah, yang E mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Ya, karena ini menyangkut sekolah ya Bapak Ibu ya. Nama baik sekolah. Sekolah, maka ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Tetap harus gentleman lah istilahnya ya. Kita mengajak dan menemani, melapor ke kepala sekolah dan membantu mencari solusi ini yang terbaik Bapak Ibu. Ya. Kalau mengingatkan tidak boleh mengulangi lagi terus dibantu mencari solusi, ya nanti solusinya tetap ke kepala sekolah ya kan. Nah, jadi komplit ini sebenarnya yang E ya. Loh, Pak, tapi kan di sini nanti dapat sanksi. Nah, tapi kan ditemani sehingga di situ nanti ada solusi ya kan, ada solusi dan tidak mencemarkan nama sekolah. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 2. Nah, ini sama dengan tadi nih. Bagaimana reaksi kita? Nah, ini tugas di sekolah, di rumah, lingkungan sosial silih berganti, ya kan, Bapak Ibu? Tugas satu diselesaikan, ada lagi berikutnya, ada lagi berikutnya. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Lebih baik saya tinggalkan sama sekali, ditinggalkan. Boleh Bapak Ibu meninggalkan tugas? Tidak boleh, berarti yang salah ya.
Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan. Pak. Kerjakan semua tugas tapi berantakan. Yang jawabannya. Yang Ya. Kan memang tuntutannya itu kan harus tuntas ya Bapak Ibu ya, tugas kita ya Bapak Ibu. Nah, caranya gimana ya? Diatur waktunya, ya kan? Bekerja dengan cepat biar semua tugas bisa terselesaikan. Ya, padahal di kenyataannya juga terseok-seok gitu ya. Di kenyataannya juga terseok, tapi ya itu tadi tuntutannya harus terselesaikan. Nah, itu sudah tugas ya. Oke, yang ketiga. Nomor 3, silakan. Nah, ini terkait dengan Joyce, beda yuk. keyakinan, gimana kira-kira? Ya. Ayo. Bu Joyce, bisa membacakannya? Silakan, Bu. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan yang menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut. Apakah akan mengikuti atau tidak? Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Ya. Yang mana, Bu? Ya itu yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana? Biasanya gini Bapak Ibu ya, pertanyaannya. Ritual keagamaan itu bisakah dialihkan? Kadang materinya dikirim dia itu. Bisakah dialihkan Bapak Ibu? Nggak bisa kan ya? Nah, maka solusi yang tepat yang mana? Ini menyangkut sikap toleransi ya Bapak Ibu ya. Memang kadangkala itu memang ada ritual-ritual keagamaan yang tidak bisa ditinggalkan gitu loh. Jadi kita ya harus toleransi seperti itu. Berarti yang mana? Yang ya. Mengikuti pemahaman dan memberi kesempatan untuk bertanya kan gitu kan ya. Nah, jadi jawabannya yang paling panjang. Bukan jawaban yang paling panjang, Bu, tapi yang paling bijaksana ya, paling bijaksana. Karena memang paling bijaksana itu yang panjang-panjang. Karena ritual keagamaan itu kan ya sila ke-1 saja kan itu kan kita kan ya. Jadi ya kita toleransi ya memang seperti itu ya, penting kan gitu ya. Oke, kurang 2 soal lagi, silakan. Nomor 4. Ya, nomor 4, silakan. Mulyana, silakan Bu. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah titik-titik. A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit.
D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya Oke. Pak, jawabannya. Yang E. Kalau tadi di kisi-kisi gimana Bapak Ibu? Di kisi-kisi tadi. Di kisi-kisi tadi kan kita itu harus tahu dan deteksi, ya kan? Tadi kan ada ya, deteksi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa ya. Berarti yang cocok adalah yang E ya, memahami kondisi siswa tersebut, kemudian berusaha terus untuk menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Kan harus tuntas kan ya. Didampingi sampai tuntas kan gitu tadi di kisi-kisinya ya. Nah, di kisi-kisi tadi ada contohnya itu anak itu ndak bisa menyusun puzzle tadi kan kelas 1 ya di kisi-kisi tadi ya contohnya. Ditinggalkan ya ndak boleh ditinggalkan ya. Jadi ditemani sampai selesai. Jadi di sini yang cocok adalah yang E. Oke, terakhir. Silakan Pak Ali barangkali penutup ini. Silakan Pak Ali. Bayangkan suatu ketika Anda sengaja pada Yang berjalan. Sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan. Padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana cara membalas perlakuan orang yang tidak benar. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana cara menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana. Ya. Beri pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak. Nah, yang mana kira-kira ini Bapak Ibu? Kalau kita itu berjalan kemudian tiba-tiba dimaki, tidak sopan. Padahal kita tidak berbuat salah. Langsung membalas, ini artinya mengajarkan anak untuk jawabannya mungkin Pak. Sikap yang tidak sopan. Berbicara baik-baik. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas ya. Nah, agar anak melihat bagaimana cara membalas perlakuan orang yang tidak benar gitu ya. Ini kurang ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Baik Bapak Ibu, nyampe sini saja. Jadi kata kuncinya itu tadi sudah saya berikan ya. Jadi dalami dulu permasalahannya, fasilitasi, diskusikan gitu ya. Ketika terjadi sebuah permasalahan. Kemudian kalau ada tugas itu harus sampai tuntas. Nah itu kata kuncinya. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Susi untuk bisa ditutup. Silakan. Ada yang kesulitan di LMS dah sebelum saya itu kan. Sudah di-download semua Bapak Ibu? Udah Pak. Belum Pak. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa minta tolong temannya atau minta tolong saya, enggak apa-apa ya. Itu ya, yang tadi Bapak jelasin ada enggak? Yang saya jelasin ada Bu. Ada di LMS ya. Nanti bisa di-download ya. Jadi saya enggak memberikan PDF atau apa karena sudah ada di LMS, bisa diunduh sendiri ya. Jadi kalau saya taruh di grup itu nanti grupnya bisa penuh nanti ya. Kasih PDF lagi, PDF lagi, PDF lagi. Jadi berkali-kali. Nanti lupa, kehapus.
minta lagi ya. Jadi sudah ada semua di LMS, bisa diunduh. Kalau mengalami kesulitan bisa minta temannya untuk mengundurkan ya, gitu ya. Itu solusi. Oke. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini dan terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung ya untuk belajar bersama. Tetap semangat dalam belajar ya karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian UP. Kita hanya beberapa pertemuan lagi ya, tetap semangat. Dan ini sepertinya tidak semua hadir, Pak Ilmi, tidak semua hadir. Diharapkan untuk menyempatkan waktu untuk belajar ya Bapak Ibu. Dan sering-seringlah buka LMS-nya untuk dipelajari kembali materi yang ada di sana. Pada malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini. Teman-teman, selamat beristirahat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya, Bu. Ya, Bu.